Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki dari Prodi Teknik Komputer Fakultas Teknik dari Intens Muhammadiyah Kolaka Utara. Baik, dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang pemrograman bahasa kalkulator dengan menggunakan bahasa C. Kalkulator merupakan alat hitung modern yang sangat praktis untuk digunakan. Kalkulator bisa digunakan untuk perkalian, pembagian, pengurangan, dan lain sebagainya. Baik, dalam pemrograman saya ada beberapa macam isinya, yaitu aritmatika, trigonometri, dan luas bangun ruang. Teori dasar aritmatika. Perkalian merupakan proses aritmatika dasar di mana satu bilangan dipangkat gandakan sesuai dengan bilangan penggantinya. Pembagian adalah salah satu dari 4 aritmatika, cara bilangan digabungkan untuk membuat bilangan baru. Penjumlahan atau sering disebut dengan penambahan, sering ditandai dengan tanda plus. Adalah salah satu dari keempat aritmatika dasar. Penjumlahan merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih suatu bilangan yang disebut penjumlahan. Pengurangan adalah operasi aritmatika yang mewakili operasi penghapusan objek dan koleksi. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori dasar trigonometrik. Sinus, kosinus, dan tangens. Sinus adalah perbandingan antara panjang sisi depan dan sisi miring. Kosinus adalah perbandingan panjang sisi sudut dengan panjang sisi miring. Tangen yaitu perbandingan antara panjang sisi depan dengan sisi miring sudut. Teori dasar luas bangun ruang. Nah, dibagi menjadi 4, yaitu ada persegi. Persegi adalah bentuk 2 dimensi yang tertutup dengan 4 sisi yang sama dengan 4 sudut yang sama. Nah, untuk menghitung luasnya persegi, yaitu L sama dengan S dikali S, di mana L itu adalah luas persegi, sedangkan S itu adalah sisi dikali sisi. Persegi panjang merupakan salah satu bangun datar segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar, serta keempatnya sudutnya merupakan sudut siku-siku. Segitiga. Luas segitiga didefinisikan sebagai total ruangan yang ditempati oleh ketiga sisi segitiga pada bidang 2 dimensi. Nah, untuk menghitung luas segitiga yaitu 1/2 alas dikali tinggi. Selanjutnya, lingkaran. Lingkaran adalah bagian dari bangun datar yang memiliki sisi lengkungan yang membentuk sudut 360 derajat. Nah, untuk menghitung luas lingkaran yaitu rumusnya pi dikali R, di mana pi itu nilai mutlak 3,14 atau sering dituliskan 22/7. Dan R adalah jari-jari lingkaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemrograman saya. Nah, di baris 1 dan 2 itu sebagai proses input dan output. Jika tidak ada, maka program kita bisa error. Nah, ketiga itu untuk mendeklarasikan fungsi matematika. Baris 4 itu pi untuk menampilkan nilai pi 3,14.
Nah, di baris 6 itu untuk supaya program kita tidak kembali. Nah, di baris 6 sampai dengan 26 itu adalah pendeklarasian nilai float, di mana nilai float itu variabelnya berisi variabel aritmatika dan trigonometri. 27 itu untuk program utama, program dimulai dari program itu. Nah, 29 sampai 32 pendeklarasian variabel, A itu sebagai variabel nilai pertama dan B sebagai variabel nilai kedua. Nah, float di sini berfungsi untuk menghitung luas bangun ruang. Nah, di baris 35 sampai dengan 40 itu adalah menampilkan judul pemrograman saya. Nah, di baris 42 sampai 59 itu adalah pilihan menu yang ada dalam pemrograman saya. Di sini saya tambahkan kubus dan lain sebagainya. Nah, di baris 61 itu dimulainya operasi Swiss cache terhadap suatu pilihan. Dari cache 1 itu adalah perkalian, cache 2 pembagian, cache 3 penjumlahan sampai dengan seterusnya. Nah, di baris ke 13 ini untuk mengakhiri suatu pemrograman. Di cache 13 di baris 163 untuk mengakhiri pemrograman. Nah, bfull di sini berfungsi untuk menampilkan apabila kita memasukkan inputan yang salah atau tidak ada dalam pemrograman. Nah, get ini untuk menahan suatu program agar tidak kembali. Sistem close ini membersihkan apabila kita sudah melakukan pilihan dan ingin memulainya kembali, maka terhapus, memulai dari awal. Butuh start itu memulai dari awal, batasnya dari start begitu. Nah, sekarang saya akan merunning suatu program saya. Baik, bisa kita lihat di sini ditampilkan judul saya itu pemrograman kalkulator atas nama Kiki, Prodi Teknik Komputer kelas B, dengan dosen pembimbing Nur Hikmah Fajar S, ST, MSc. Nah, di sini di pilihan menu itu pilihan-pilihan yang ada dalam pemrograman saya itu ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, kosinus, sinus, tangen, bagian, persegi panjang, segitiga, lingkaran, kubus, dan 13 itu keluar. Nah, untuk menginfokan datanya itu masukkan pilihan menu di atas. Nah, misalkan saya memilih nomor 1, misalkan 10 dikali 5, hasilnya 50. Sekarang selanjutnya saya akan memasukkan angka 5, angka derajatnya misalkan 20. Nah, hasilnya 0,9. Nah, selanjutnya saya akan menghitung luas persegi panjang. Hasilnya 100. Nah, terakhir saya akan memilih pilihan yang tidak ada dalam pemrograman saya, misalkan 17. Nah, otomatis yang akan tampil di sini adalah maaf, Anda memasukkan pilihan harus memasukkan pilihan dalam pemrograman yang sesuai dengan pemrograman. Nah, kita enter maka terhapus. Itulah fungsinya gex di situ. Sekarang yang terakhir saya pilih keluar ya untuk mengakhiri pemrograman saya. Saya tekan. Otomatis akan tampil seperti ini. Dan ketika saya menekan enter, maka pemrograman